Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasa afika wa afiyatik wahdina subulas salam wa faqihna fid din wa alimna ta'wil. Waj'al Allahumma min khirati khalqika ajma'in wa arina Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah waj'al Allahumma mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membuat kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa beserta qiyamul lailnya hingga pada detik-detik terakhir ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya hingga hari akhir nanti. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla telah membuat kita berpuasa sebulan penuh dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dan dengan kekuatannya yang diberikan kepada kita mampu melaksanakan serangkaian ibadah puasa di pagi harinya, di siang harinya, sampai malam harinya. Bahkan saking agungnya dan besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kebanyakan daripada manusia yang melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah tersebut, mereka nggak kerasa kalau mereka sudah ada di penghujung akhir bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Semua dari kita, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum Ramadan datang, kita semuanya menanti-nanti kapan dia datang. Kemudian tatkala kita berada di dalamnya, kita semuanya menanti-nanti kapan dia berakhir. Kebanyakan dari kita mengeluh atas syariat puasa yang begitu membuat kita lapar dan haus. Dan sebagian kita juga mengeluh karena datangnya sunnah qiyamul lail yang membuat kita lelah, letih, harus begadang. Ya. Kemudian tatkala datang akhir bulan Ramadan, kita semuanya bersedih. Karena sudah tiada lagi ampunan, rahmat, dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang berlipat ganda yang diberikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla memang punya sifat pengampun, punya sifat pemaaf. Tapi tidak ada maaf dan ampunan Allah yang lebih besar kecuali di bulan Ramadan yang kita hadapi sekarang. Dan kita belum tentu, para jamaah sekalian, Allah berikan umur untuk sampai kepada bulan Ramadan di masa yang akan datang. Sebagian dari kita mungkin Allah takdirkan besok, atau mungkin lusa, atau mungkin minggu depan, atau bulan depan, atau bahkan tahun depan Allah cabut umurnya. Kita nggak ada yang tahu. Dan ketika ajal itu datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak pernah diundur dan tidak pernah dimajukan. Ketika ajal itu datang, Allah mengatakan kita mati, maka kita akan mati. Kita tidak bisa menolak yang namanya kematian. Sementara kita harus berpisah dengan Ramadan sebagai tamu yang agung yang kita nanti-nantikan selama ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala tamu yang agung itu datang, kita harus menyambut. Begitu juga tatkala dia akan pulang dan akan hilang, kita juga akan mengantarkannya, kita juga akan menyambutnya. Apa yang mesti kita lakukan tatkala Ramadan sebagai tamu yang agung bagi diri kita ini akan pergi? Sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mereview para jamaah sekalian bahwasannya tujuan daripada kita disuruh puasa oleh Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, orang kalau puasa itu tandanya orang yang bertakwa. Tapi kenapa Allah justru menjadikan puasa supaya kita bertakwa? Syekh As-Sa'di menjelaskan di dalam tafsir beliau, karena fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Karena di dalam puasa itu ada sebab-sebab kita menjadi orang yang bertakwa. Karena di dalamnya, kata beliau, imtithalu amrillah. Di dalam puasa kita dituntut untuk melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nggak melakukan puasa di bulan Ramadan, kita berdosa. Sehingga sebagai pengaplikasian daripada perintah puasa tersebut, kita harus berpuasa, dan inilah bentuk ketakwaan. Dan di dalamnya juga ada istinabun nahyihi, kata beliau. Di dalam puasa juga ada perintah agar kita menjauhi larangan-larangan Allah. Di antara larangan-larangannya ya kita sudah tahu, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh gibah, ya nggak boleh marah. Sehingga dengan larangan-larangan dan perintah-perintah tersebut, itu membentuk jiwa kita, kata beliau, menjadi orang yang bertakwa. Dan juga sejenis dengan itu, seseorang yang berpuasa nggak boleh menjimbahi istrinya, nggak boleh menggibah orang lain, nggak boleh berkata kotor. Sehingga puasa menjadikan kita sebagai orang yang terlatih untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Dan juga di dalam puasa sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai bentuk penyempitan kepada jalan-jalan syaitan. Karena syaitan mengalir di dalam darah-darah manusia. Sehingga tatkala seseorang itu berpuasa, dirinya akan menjadi lemah dan membuat jalan-jalan syaitan tersebut menjadi sempit. Sehingga hilang kemampuannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita perlu memuhasabah diri kita, mengkoreksi diri kita. Apakah puasa bulan Ramadan tahun ini sudah menjadikan kita sebagai orang yang terlatih, orang yang terbiasa melakukan ketaatan, ataukah justru sama saja? Atau bahkan mungkin lebih parah. Kalau dulu sebelum puasa kita nggak pernah berbohong. Sementara tatkala puasa kita berbohong, kita di depan orang pura-pura puasa, tapi di belakang orang mokel misalnya. Maka kita perlu mereview, apakah puasa kita menjadikan kita orang yang berhasil ataukah gagal, ataukah sama saja? Dan yang tahu tentang hal tersebut ya tentu diri kita. Maka tatkala Ramadan ini hilang nantinya, pergi, meninggalkan kita semuanya, maka harapan kita semua, kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau misalkan ada di antara kita yang puasanya masih bolong-bolong, atau misalkan ada yang sakit, atau justru menjadikan puasanya itu sama saja seperti yang sebelumnya, maka hendaknya kita berusaha memperbaiki diri tatkala Ramadan ini telah pergi. Tidak ada kata terlambat, Pak, untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berbuat dosa, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Walaupun puasa kita mungkin tidak sempurna, tapi kita harus berusaha memperbaiki diri. Kita harus berusaha bagaimana diri kita menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan kamilan, dia juga harus mengoreksi diri. Apakah puasanya di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab sehingga dia diampuni dosa-dosanya, ataukah puasanya hanya karena kebiasaan? Orang yang melakukan ibadah karena kebiasaan, syai'un adi, dengan orang yang melakukan ibadah karena lillahi ta'ala, itu berbeda, Pak. Kenapa? Karena orang yang melakukan puasa dengan kebiasaan, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sementara orang yang berpuasa karena Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga dan takut karena neraka, maka Allah akan berikan apa yang dia niatkan. Sebagaimana kita tahu dalam hadis Nabi SAW yang ma'ruf, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
dahulu para salaf itu mereka semuanya bersedih tatkala Ramadan akan pergi. Para salaf dulu bersedih ketika Ramadan akan berakhir. Mereka berdoa 6 bulan bahkan sebelum datangnya Ramadan, agar Allah menjadikan dirinya bertemu dengan Ramadan dan melakukan ibadah dengan sempurna di dalamnya. Dan mereka juga berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan, supaya amal-amal mereka diterima. Sehingga wajib bagi kita sebagai seorang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan agar berdoa kepada Allah supaya amalan kita diterima. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبَهُمْ وَجِلَةٌ. Dan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah mereka, memberikan apa yang mereka berikan, maka mereka dengan hati yang takut. Mereka takut ibadah mereka nggak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan doa yang sangat terkenal di kalangan kita, dan doa itu dicatat dalam Al-Quran. Apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang berasal dariku, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka inilah mesti kita ucapkan tatkala Ramadan itu akan pergi. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima puasa kita, menerima tilawah kita, menerima qiyamul lail kita. Kita nggak bisa bayangkan para jamaah sekalian, bagaimana capeknya kita, letihnya kita selama sebulan penuh kita diforsir untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kemudian Ramadan datang, ternyata Allah nggak catat sama sekali. Bagaimana nyeseknya hati kita? Ibarat kita sudah bikin laporan panjang lebar, kemudian kita serahkan kepada atasan, kemudian di depan atasan dirobek, nggak dianggap, dibuang ke tempat sampah. Bagaimana sedihnya kita? Ya. Itulah yang seharusnya ditakutkan oleh seorang muslim. Bagaimana ibadah yang dia telah rangkai selama sebulan ini menjadi ibadah yang tertolak. Dia harusnya takut, bukan malah bahagia. Ramadan nggak ada, alhamdulillah bisa makan lagi, alhamdulillah bisa ketemu keluarga, bisa menikmati hari raya. Bukan. Itulah kenapa di negara Timur Tengah, di Arab Saudi, biasanya hari raya yang paling ramai itu justru hari raya Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kenapa? Karena di Idul Fitri mereka justru bersedih. Nggak ada bulan-bulan penuh ampunan lagi, nggak ada bulan-bulan penuh rahmat lagi. Pintu-pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka malah. Tatkala Ramadan nggak ada. Ya. Sehingga hari raya Idul Fitri di negara Arab sana tidak lama seperti di negara kita. Di negara kita justru bahkan di sebagian tempat ada namanya hari raya kupat. Iya. Jadi seminggu setelah Idul Fitri bikin kupatan. Nggak ada sedih-sedihnya, malah bikin kupat, ya, malah bikin lontong. Ya Allah, padahal para ulama salaf dulu mereka nangis ketika Ramadan itu nggak ada. Takut. Apakah setelah ini dia akan menjadi orang yang lebih baik? Ya. Apakah amalnya akan diterima? Dan kita harusnya juga mikir secara logika, Allah memberikan kita ayyaman ma'dudah, kata Allah dalam Al-Quran. Hari-hari yang terhitung. Kemudian kita disuruh menghadapi 11 bulan berikutnya. Persiapannya cuma 1 bulan, perjalanannya 11 bulan. Kalau secara logika cukup nggak kira-kira? Ya belum tentu cukup. Orang yang melakukan ibadah sebulan penuh di bulan Ramadan, puasanya penuh, qiyamul lailnya penuh, tilawahnya Quran penuh, belum tentu cukup, apalagi yang bolong-bolong kan gitu. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk berduka, bersedih tatkala Ramadan datang, bukan malah tatkala Ramadan pergi, bukan malah bergembira. Ya, bukan malah bergembira. Ini kebalik. Ini yang harus dirubah di benak kita, bahwasannya Ramadan pergi bukanlah sesuatu yang menggembirakan, justru menjadi sesuatu yang menyedihkan buat kita. Karena sudah hilang semuanya promo-promo yang Allah berikan kepada kita, rahmat, ampunan, kasih sayang. Ya. Kemudian para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, ada beberapa tanda diterimanya amalan kita selama bulan Ramadan. Di antaranya Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, salah satu tanda di antara diterimanya amal ibadah seseorang adalah dia menjadi semakin istiqomah. Allah mengatakan tadi, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mereka adalah orang-orang istiqomah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau misalkan nanti kita masuk bulan Syawal, bukannya menjadi orang yang makin istiqomah tapi menjadi orang yang makin malas, nah itu indikasi bahwa amalan kita di bulan Ramadan sia-sia. Tapi kalau kita menjadi orang yang semakin sungguh-sungguh, baca Qur'annya semakin kenceng, sedekahnya semakin banyak, qiyamul lailnya nggak putus, maka itu tanda
ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ramadan memang pergi, tapi puasa, sedekah, qiyamul lail itu masih ada setelah bulan Ramadan. Ada puasa-puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Ya. Kemudian ada sedekah, infak, zakat mal. Ya. Kemudian ada juga salat malam, salat tahajud, salat duha. Ya. Jadi amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan berhenti. Justru semakin banyak, karena itu adalah tanda apabila amalan kita diterima. Nah, kalau seseorang itu malah mandek ketika Ramadan nggak ada, ya sudah, berarti dia bukan orang yang beruntung ketika Ramadan. Ya, seharusnya ketika Ramadan pergi, dia tidak putus dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Al-Imam Malik mengatakan, tatkala beliau disaingi oleh ulama-ulama sezamannya, waktu itu beliau nulis kitab namanya Al-Muwatta. Kemudian banyak ulama-ulama juga menulis kitab yang sama namanya Al-Muwatta. Kemudian anaknya Imam Malik, muridnya Imam Malik bertanya, wahai Imam, apakah engkau nggak takut kalau kitabmu ini tersaingi oleh ulama-ulama yang lain? Kemudian Imam Malik mengatakan, maka nalillahi yabqa. Barang siapa yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan abadi. Maka benarlah tatkala Imam Malik wafat, yang tersisa hanyalah Muwatta'nya karangan Imam Malik, dan tidak ada lagi Muwatta' selain Muwatta' beliau. Padahal waktu itu banyak yang ngarang Muwatta'. Maka seseorang yang ikhlas ibadahnya di bulan Ramadan lillahi ta'ala, amalannya tidak akan terputus setelah Ramadan berakhir. Amalannya tidak akan berhenti setelah Ramadan pergi. Maka itu yang perlu kita introspeksi, wahai jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Supaya kita nggak rugi, kita sudah capek-capek merangkai ibadah, ya kemudian Ramadan nggak ada, ibadahnya nggak ada. Ya Allah, kasihan ya. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga perlu waspada tatkala Ramadan tidak ada, Ramadan pergi, ya. Kita melalui bulan Ramadan tanpa ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadana tsumman salakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu tapi dia tidak diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama, tapi maknanya sahih. Secara logika, seseorang rugi kalau dia dibeli sesuatu yang gratis, tapi dia nggak ngambil. Seseorang rugi tatkala dia belanja, kemudian dibeli diskon promo, tapi dia nggak ngambil. Rugi. Maka seorang hamba sangat-sangat rugi apabila dia melalui Ramadan yang telah Allah berikan di dalamnya ampunan, rahmat, kemudian dia pergi, Ramadan tersebut pergi darinya, sementara dia justru nggak dapat ampunan dan rahmat. Padahal Ramadan itulah yang dicari, di dalamnya ada rahmat, ada ampunan. Kalau misalkan Ramadan tidak ada rahmat dan ampunan, maka orang-orang nggak akan capek-capek melakukan qiyamul lail, melakukan puasa, melakukan zakat. Tapi karena di dalam Ramadan ada rahmat dan ampunan, semua orang berlelah-lelah untuk mendapatkannya. Maka rugilah tatkala seseorang mendapati Ramadan sementara dia nggak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena di dalam Ramadan Allah sudah berikan semuanya, fasilitas buat kita. Allah berikan kita ayyam ma'dudah, hari-hari yang bisa dihitung dengan jari saja. Ya, terbatas, tapi kita justru tidak mendapatkannya. Ya, justru kita menyia-nyiakannya. Rugi kata Rasulullah SAW. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah Ramadan pergi. Ya. Dan sebelum Ramadan pergi, para jamaah sekalian, kita perlu ingat bahwasanya kita masih berada di 10 hari terakhir. Ya, dan Rasulullah mengatakan, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau bersungguh-sungguh menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, kita masih punya detik-detik terakhir kesempatan dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ibadah, untuk memperbaiki diri, untuk bersungguh-sungguh sebelum Ramadan ini pergi. Ya. Dan ketika Ramadan ini pergi, para jamaah sekalian, kita masih bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya yang bisa kita lakukan dan hendaknya kita lakukan adalah qiyamul lail. Ya.
Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajudlah engkau karena sesungguhnya tahajud itu menjadi nafilah bagimu, menjadi tambahan ibadah pahala bagimu. Ya, kemudian kita juga masih bisa memperbanyak doa. Di antara doa yang bisa kita lakukan setelah Ramadan tiada adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ya Allah, terimalah amal ibadah kita. Ya, karena sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita berdoa seperti ini supaya Allah Azza wa Jalla menerima ibadah-ibadah kita. Ya, tidak menjadikan ibadah kita sia-sia selama 1 bulan. Ya. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan di antaranya adalah puasa Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti puasa 1 tahun. Ini menandakan isyarat buat kita bahwasanya ibadah itu belum selesai. Jadi Ramadan selesai, ibadahnya selesai. Enggak. Sebagian kita sholatnya pas taraweh. Setelah Ramadan selesai nggak sholat. Yang lebih parah lagi sholatnya pas iftar. Taraweh nggak sholat, apalagi 5 waktunya. Parah itu, nemen. Ya, nemen-nemennya wong itu katanya orang Jawa. Sudah, ya Allah, padahal masih banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan setelah Ramadan, bahkan lebih banyak variasinya. Ya. Di antara ini puasa sunnah bulan Syawal. Ya. Para ulama mengatakan tidak mesti mutataliyah, tidak mesti berturut-turut dalam 6 hari, itu harus Senin sampai Sabtu gitu, enggak. Tapi bisa juga munajjaman, pisah-pisah. 3 hari dulu, kemudian 3 hari setelahnya, atau 2 hari, 2 hari, 2 hari. Ya. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Allah masih beri kita kesempatan. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan setelah Ramadan tidak ada adalah menjaga sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Ya. Kalau kita para jamaah sekalian bisa melakukan tarawih selama bulan Ramadan 30 hari tanpa bolong, bahkan sebagian kita melakukan tarawih 23 rakaat tanpa bolong selama bulan Ramadan, maka mudahlah bagi kita untuk melakukan salat 5 waktu di setiap harinya. Mudah juga bagi kita untuk melaksanakan salat malam yang lebih sedikit daripada itu. Mudah juga bagi kita untuk melakukan salat duha yang lebih sedikit daripada salat tarawih. Ya. Jadi sungguh sungguh rugi orang yang melakukan tarawih sebulan penuh, kemudian tatkala Ramadan berakhir salat sunnahnya nggak ada lagi. Ya rugi dia. Orang dia bisa tarawih kok, setelah Ramadan nggak ada malah nggak sholat. Kan gimana gitu. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan setelah Ramadan tidak ada adalah membaca Al-Quran. Di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, haddatsani Al-Hasan bin Ali Al-Khawlani, qala haddatsani Abu Taubah, wa huwa Rabi' bin Nafi', qala haddatsana Muawiyah, yakni Ibnu Salam. Kemudian an Zaid annahu sami'a bin Salam yaqul haddatsani Abu Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Al-Hasan bin Ali Al-Khawlani, kemudian beliau mengatakan dari Abu At-Taubah yaitu Rabi' bin Nafi', kemudian beliau mengatakan dari Muawiyah yaitu Ibnu Salam, kemudian dari Zaid bahwasanya beliau mendengar dari Abu Salam, beliau mengatakan, menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sungguhnya dia datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Ya. Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Kemudian kita menginginkan syafaat sementara kita nggak baca Al-Quran, kira-kira dapat nggak? Ya nggak dapat. Ya. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu atau akan menjadi penggugatmu di hari akhir nanti. Tergantung kitanya. Kita baca nggak? Kalau kita punya mushaf berbagai macam cetakan di rumah, mushaf Madinah, mushaf Utsmani, mushaf apa, tapi nggak dibaca, nggak akan ada gunanya mushaf-mushaf tersebut.
Al-Quran tersebut tidak akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Ya. Yang diberi syafaat adalah orang yang membacanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan orang yang membacanya, tapi orang yang menghafalnya. Hanya kita hafal enggak, baca juga enggak, misalnya. Ya, enggak akan dapat syafaat Allah dari Al-Quran tersebut kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Enggak akan. Ya, enggak akan. Maka dari itu kita hendaknya membaca Al-Quran baik bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Membaca Al-Qur'an bukan hanya dibaca saja Bapak-bapak sekalian, tapi juga ditadabburi, dipelajari tafsirnya. Tafsir sekarang banyak. Kalau kita malas baca tafsir Ibnu Katsir karena terlalu panjang misalnya, baca tafsir Muyassar, baca tafsir Syekh Syi'di, baca tafsirnya Syekh Utsaimin, baca tafsir Jalalain. Banyak tafsir-tafsir yang ringkas yang bisa kita pelajari ya, untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang bisa kita lakukan tatkala Ramadan berakhir adalah melakukan sedekah dan amal saleh. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Ya. Kemudian beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya. Tapi beliau juga nggak berhenti dermawannya ketika Ramadan berakhir. Ya. Sebagian dari kita ketika Ramadan, masya Allah, sodako takjil, sodako ini itu. Ramadan selesai nggak pernah sodako, nggak pernah infak, mandek juga. Salah. Ya, hendaknya kalau memang dia betul-betul ikhlas melakukan amalan di bulan Ramadan, maka amalannya tidak akan terputus di setelah bulan Ramadan. Ya. Kalau memang amalan diterima di bulan Ramadan, dia tidak akan berhenti untuk istiqomah dalam amalan tersebut setelah bulan Ramadan. Ya. Diceritakan di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah bersabda, yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir. Ya. Yaitu dalam keadaan engkau sehat dan engkau masih cinta terhadap hartamu, kata beliau. Maksudnya seperti itu. Kemudian engkau takut miskin dan berharap menjadi kaya. Jadi sedekah yang paling afdol adalah sedekah tatkala kita merasa takut kehilangan harta tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, maka janganlah engkau menunda-nunda sedekahmu hingga ketika nyawamu sampai di kerongkongan. Kemudian baru engkau berkata, ini untuk fulan, ini untuk fulan, sementara harta tersebut sebenarnya sudah menjadi milik si ahli waris. Artinya apa? Jangan sampai kita bersedekah sementara kita mau mati. Kita bersedekah sebelum ajal itu datang, Bapak-bapak sekalian. Ya. Jangan sampai kita baru bersedekah, baru menjadi orang dermawan di detik-detik kehidupan kita. Tidak. Tapi sedekah itu di setiap saat, di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Seperti itu. Ya. Kemudian juga diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu muta'alliqan fil masjid, ya, atau mu'alliqan fil masjid, wa rajulani tahabbani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Sahih Bukhari. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yang mana di hari tersebut tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda yang semangat dalam beribadah kepada Tuhannya, atau seorang pemuda yang istiqomah dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, ada seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya. Kemudian ada golongan berikutnya, 2 orang laki-laki atau 2 orang saudara yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian golongan yang kelima, seorang laki-laki yang dimintai zina oleh seorang perempuan, kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Kemudian golongan yang keenam adalah orang yang bersedekah. Dia takut apa yang dia infakkan di tangan kanannya diketahui oleh tangan kirinya. Artinya dia bersedekah secara diam-diam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla tatkala dia sendirian, kemudian dia menangis. Ini 7 golongan
yang Allah akan naungi nanti di hari kiamat, yang mana di hari tersebut tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya tadi, golongan yang keempat adalah, golongan yang kelima adalah orang yang bersedekah, ya, yang akan Allah naungi nanti di hari kiamat. Maka dari itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai sedekah-sedekah kita berhenti tatkala Ramadan itu juga pergi. Kita harus lanjutkan. Kalau kita nggak bisa banyak, sedikit. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ayul a'mali ahabbu indallah? Kata beliau, khairul a'mali adwamuha wa in qall. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kata beliau adalah amal yang paling sedikit tapi dia continue. Bukan sedekah banyak 1 miliar, tapi seumur hidup sekali. Ya, tapi orang yang sedekahnya tiap subuh 1000 atau 500. Setiap subuh dia sedekah, itu jauh lebih baik daripada orang yang tadi sedekahnya banyak tapi cuma sekali. Maka dari itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita tetap menyambung amalan-amalan kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ketika Ramadan itu telah pergi. Jangan sampai Ramadan pergi, amalan-amalan kita berhenti. Jangan. Kita harus sambung. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Monggo. Tinggal berapa menit, Pak? 6 menit. Baik, kita mungkin misalkan hari ini besok sudah pesawat lah. Ya. Apakah membudidayakan maksudnya mengisi makan sholat tarawih bisa dimulai sejak saat itu atau satu Syawal ini? Jadi masih tarawih gitu ketika malam takbiran? Ya. Oh gitu. Apakah itu dianjurkan atau gimana? Kalau yang kami tahu bahwasanya tarawih itu ketika bulan Ramadan. Iya, jadi ketika Ramadan selesai nggak ada tarawih. Makanya kita makan tarawih kan karena di dalam Ramadan gitu. Kalau sudah Ramadan selesai, maka jadi salat biasa. Kalau memang mau melanjutkan budaya qiyamul lail, maka bisa dilakukan sendiri-sendiri. Iya, seperti tahajud, ya kayak biasanya itulah. Salat witir sendiri-sendiri gitu, bukan tarawih lagi. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Cukup ya insyaallah ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita semuanya, mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang dan menjadikan kita hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.